perjalanan jauh. Boleh tahu Kak gimana caranya supaya kita boleh mendapatkan surat keterangan bahwa kita dibenarkan untuk melakukan perjalanan jauh? Baiklah, karena Halo teman-teman, come back to my channel bersama saya Asih Cibi di sini. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman di sana juga sehat-sehat kan? Nah teman-teman, bagi teman-teman yang hendak melakukan perjalanan jauh, baik itu antar kota maupun luar daerah, nah teman-teman harus memiliki yang namanya surat jalan kesehatan. Nah tujuannya untuk apa? Agar di sepanjang teman-teman melakukan perjalanan jauh, teman-teman bebas dari yaitu pemeriksaan ODP, orang dalam pengawasan, ataupun bebas dari karantina. Jadi teman-teman, apa-apa saja yang kita lakukan supaya kita mendapatkan surat jalan tersebut. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan singkat yang dijelaskan oleh Ibu D5 Boru Panjaitan langsung dari kantor Kepala Desa Bagan Batu. Kiranya penjelasan yang dibawakan oleh Ibu D5 ini dapat membantu kita untuk lebih memahami pentingnya memiliki surat izin jalan kesehatan. dengan saya D5 Panjaitan SST. Kak, ini gimana sih Kak? Ini kan saya rencananya mau berangkat perjalanan jauh. Boleh tahu Kak gimana caranya supaya kita boleh mendapatkan surat keterangan bahwa kita dibenarkan untuk melakukan perjalanan jauh? Baiklah, karena saat ini kita Indonesia terlebih dahulu masih dilanda dengan pandemi COVID-19, jadi kita semua warga Indonesia untuk mematuhi segala petunjuk dari pemerintah. Jikalau kita ingin melakukan kunjungan ataupun bepergian ke suatu daerah, kita harus melengkapi data-data kita seperti KK dan KTP. Kemudian kita harus melakukan pengecekan kesehatan ke puskesmas ataupun pelayanan kesehatan terdekat dengan lingkungan kita. Kemudian mengambil surat perjalanan kesehatan dari desa ataupun kepenghuluan ataupun kelurahan setempat. Untuk mengambil surat perjalanan ke kantor desa atau kepenghuluan ataupun ke kantor kelurahan, kita harus mengambil surat pengantar dari RT setempat terlebih dahulu. Kemudian kita membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP ke kantor desa. Setelah itu nanti kita akan menerima surat jalan, dan surat jalan itu kita akan bawa kembali ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun puskesmas. Kita menunjukkan fotokopi KK dan KTP juga, kemudian dengan surat jalan yang tadi sudah dibuat di kantor desa itu. Dan kemudian orang puskesmas nanti akan memberikan kembali surat pengecekan kesehatan langsung orangnya yang datang ke fasilitas kesehatannya, karena orangnya itu juga yang harus dicek untuk melihat kondisinya bahwa memang dia tidak ada ataupun ada menderita COVID-19. Jikalau dia tidak ada, maka orang puskesmas akan memberikan surat jalan. Jikalau dia ada mengalami COVID-19 gejalanya, dia akan langsung ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Untuk biaya teman-teman, biaya di dalam pengurusan baik itu dari RT, kepala desa, maupun sampai ke klinik ataupun ke rumah sakit meminta surat izin kesehatan tersebut, biaya tidak dipatokkan ya teman-teman. Biaya di sini seikhlas teman-teman memberi, sebagai tanda salam terima kasih kita. So biaya tidak dipatokkan, seberapa yang teman-teman mau memberi ya silahkan, seperti itu ya teman-teman. Dan ini khusus untuk teman-teman yang
yang menaiki kendaraan ya, yang berpergian dengan menaiki kendaraan. Tetapi beda lagi dengan teman-teman yang menggunakan pesawat ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang menggunakan pesawat mungkin dikenakan biayanya itu adalah rapid test ya teman-teman. Kurang pastinya saya mendapat informasi dari teman saya yang baru pulang seminggu yang lalu menggunakan pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru. Jadi saya tanya bahwa teman saya itu dikenakan biaya rapid testnya, maksudnya biaya pengurusan surat jalannya untuk dibenarkan menaiki pesawat. Teman saya dikenakan biaya sekitar 500.000. Nah, untuk biaya rapid testnya di rumah sakit itu dia teman-teman. Jadi kalau untuk lebih dalam lagi untuk yang menaiki pesawat saya belum pasti, tapi itu informasi yang saya dapat bagi teman-teman yang ingin menggunakan pesawat. Jadi dikenakan biaya di rumah sakit itu rapid testnya sebesar 500.000. Tetapi kalau seperti yang kita lakukan dengan menggunakan kendaraan, untuk dalam pengurusan surat izin jalan kesehatan itu tidak dipungut biaya ya teman-teman. Karena saya sudah melakukannya sendiri, itu tidak dipungut biaya. Kita cukup hanya memberikan uang salam sebagai tanda terima kasih. Dan pastinya kita selalu mengikuti arahan dari protokol pemerintah kita untuk selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan masker kemanapun kita berada. Nah, kiranya video saya kali ini dapat membantu teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang belum like video saya, silakan like. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please tolong subscribe ya video saya ini, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.